Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Fauzia dengan NIM 1198030083 dari kelas Sosiologi B semester 4. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Budaya. Nomor 1, jelaskan salah satu objek cagar budaya yang ada di daerah Anda. Jawabannya, salah satu objek cagar budaya yang masih ada di daerah saya dan masih dipakai oleh masyarakat setempat adalah kendi. Kendi adalah tempat untuk menyimpan air yang berbentuk seperti teko dan terbuat dari tanah liat. Kendi dikenal di seluruh dunia dan berkembang di Mesir, Cina, Jepang, Thailand, dan Indonesia. Sebutan kendi pada umumnya dikenal di seluruh Asia Tenggara. Kendi berasal dari bahasa Sanskerta dari India, yaitu kundika yang artinya wadah air minum. Bentuk-bentuk kendi pada umumnya berbeda di setiap daerah, yang mencerminkan cita rasa atau pengaruh kebudayaan yang memasuki suatu daerah sepanjang sejarahnya. Kendi memiliki dua macam jenis, yaitu polos dan bercorak. Kebetulan kendi yang saya miliki ini polos, tetapi ada sedikit coraknya. Kendi biasanya dimanfaatkan untuk minum dan juga upacara adat Jawa. Nomor 2, jelaskan apa yang Anda ketahui. A. Kebudayaan atau kultur. B. Peradaban atau civilization. C. Hinterland. D. Cultural determinism. Jawabannya yang A. Kebudayaan atau kultur. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yaitu bentuk jamak dari kata budhi, yang berarti budi atau akal. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya itu merupakan cipta rasa dan karsa masyarakat, sedangkan kebudayaan adalah hasil cipta rasa dan karsa masyarakat tersebut. Yang B. Peradaban atau civilization. Peradaban atau civilization dapat diartikan sebagai hubungannya dengan kewarganegaraan, karena diambil dari kata civis Latin atau civil Inggris, yang berarti seorang warga negara yang berkemajuan. Dalam hal ini dapat diartikan dengan dua cara. Yang pertama, proses menjadi berkeadaban, dan kedua, suatu masyarakat manusia yang sudah berkembang atau maju. Kemudian yang C, hinterland. Hinterland adalah dalam hubungannya dengan kota, desa berfungsi sebagai daerah belakang atau hinterland. Maksudnya, desa adalah pemasok kebutuhan kota. Kebutuhan kota yang bisa dipenuhi desa antara lain pangan dan tenaga kerja. Kemudian yang D, cultural determinisme atau determinisme budaya, adalah keyakinan bahwa budaya di mana kita dibesarkan menentukan siapa kita pada tingkat emosional dan perilaku. Cultural determinisme adalah sesuatu yang ada pada masyarakat dan kebudayaan dari masyarakat itu sendiri. Nomor 3, sebutkan. Yang A, sebutkan 7 unsur kebudayaan universal. Yang B, sebutkan unsur kebudayaan nasional. Jawaban yang A, 7 unsur kebudayaan universal. Pertama, bahasa. Kedua, pengetahuan. Ketiga, kemasyarakatan dan organisasi sosial. Yang keempat, peralatan hidup dan teknologi. Yang kelima, mata pencarian hidup. Yang keenam, religi. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu kesenian. Kemudian yang B, sebutkan unsur kebudayaan nasional. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, bendera merah putih. Dan yang keempat, bahasa Indonesia. Nomor 4, sejak terbitnya buku terkemuka Clifford Geertz, The Religion of Java, yang diterbitkan pada tahun 1960, para ilmuwan cenderung membagi komunitas Islam Jawa atau kelompok terbesar Islam di Indonesia beberapa kelompok,
Yang A. Jelaskan 3 klasifikasi umat Islam di Indonesia menurut Clifford Geertz. Yang B. Bagaimana kritik Anda terhadap Clifford Geertz berjudul The Religion of Japan? Jawaban yang A. Jelaskan 3 klasifikasi umat Islam di Indonesia menurut Clifford Geertz. Yang pertama itu ada abangan, yang kedua santri, dan yang ketiga itu priai. Yang pertama, abangan. Abangan mereka adalah umat muslim tradisional yang berarti masih menerapkan dogma-dogma agama tradisional Jawa, yang mana mencampurkan ajaran Islam dengan agama Hindu, Buddha, dan animisme. Anggota dari kelompok ini umumnya bertempat tinggal atau berasal dari wilayah pedesaan. Kemudian, yang kedua, santri. Kelompok ini bisa disebut sebagai umat muslim ortodok. Mereka umumnya bertempat tinggal atau berasal dari wilayah perkotaan dan lebih berorientasi pada masjid dan Al-Quran. Kemudian, yang ketiga, priai. Priai ini adalah kelompok bangsawan tradisional. Kemudian yang B, bagaimana kritik Anda terhadap Clifford Geertz berjudul The Religion of Java? Kritik saya bahwa di dalam tulisannya itu kurang mewakili Islam secara keseluruhan di Indonesia, karena masih banyak Islam di luar Jawa, seperti Islam di Aceh, Padang, Sulawesi, Nusa Tenggara, Madura, dan sebagainya. Geertz itu tidak konsisten. Abangan dan santri misalnya didasarkan pada tingkat ketaatan terhadap Islam, sementara golongan priai dasarnya adalah struktur sosial. Kemudian, kritik saya yang selanjutnya, Geertz itu terlalu eksklusif dan seakan-akan berlaku tetap sepanjang waktu. Padahal kebudayaan selalu tumbuh dan berubah. Lama-kelamaan, kesimpulan Geertz ini pasti akan kehilangan relevansinya, karena pasti akan berkembang tipe-tipe campuran. Baik, sekian dari jawaban saya ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Sosiologi Budaya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.